Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Raudatul Jannah, Ibu Miftahul Huda. Miftahul Huda ini berarti kuncinya petunjuk. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Ibu juga sebagaimana kita semua berusaha menjadi kunci datang dan bertambahnya petunjuk bagi sesama kita semua. Yang saya hormati segenap pengurus, apa tadi istilahnya Bu ya, RT yang bertugas hari ini. Ada Bu Mariati, Bu Dian, Bu Bagus, Bu siapa lagi saya tidak hafal tadi satu persatu. Insya Allah. Bapak pengurus takmir, terima kasih banyak. Nyon sewu, saya di atas ini Pak. Kalau kata orang Madura, cangkolang. Ada yang orang Madura di sini Bu, ya. Kalau mohon maaf ya Pak, izin di atas. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang hari ini malam ini kita berkumpul di Masjid Raudatul Jannah, tamannya surga. Maka insya Allah mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali untuk menikmati indahnya taman-taman surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat perpanjangan usia, nikmat perlindungan, keselamatan dari segala macam penyakit, virus, wabah, hingga nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat istiqomah. Sehingga mudah-mudahan kita senantiasa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat iman dan Islam kita ini. Allah paringi kita ini nikmat istiqomah hingga kelak kapanpun maut menjemput kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh hidup di dunia ini tidak ada cita-cita yang lebih besar melainkan mati dalam kondisi husnul khotimah. Saya ulangi, hidup di dunia ini tidak ada cita-cita, tidak ada visi, tidak ada impian yang lebih besar daripada mati dalam kondisi husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bi khawatimiha, atau di riwayat yang lain wa innamal a'malu bil khawatim. Biar tidak ngantuk, kita baca sama-sama. Wa innamal a'malu wa innamal a'malu bil khawatimi bil khawatimi wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita, kata Rasulullah, amal kita sejak kita masuk baligh sampai sekarang, sampai nanti akhir hidup kita, itu nilainya 10, 9, 8, 7, 6 atau naudzubillah 5, 4, itu ditentukan dari bagaimana amal terakhirnya, amal penutupnya.
kualitas hidup seorang manusia, seorang muslim itu dinilai kata Rasulullah berdasarkan amalan terakhir pada penghujung hidupnya saat maut menjemput. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalimat hadis, potongan hadis Rasulullah tadi itu, wa innamal a'malu bil khawatim, itu disampaikan Rasulullah dalam sebuah peperangan. Saat peperangan ada seorang laki-laki kesatria, prajurit hebat dari kalangan kaum muslimin, berani, gagah, menebas sekian banyak musuh, hebat, luar biasa. Tiba-tiba apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, jika kalian ingin tahu tentang penduduk neraka, perhatikan laki-laki itu. Ini laki-laki prajurit hebat, gagah, berani, menebas sekian banyak musuh-musuh Islam. Tapi kata Rasulullah, kalau kalian pengen tahu penduduk neraka, perhatikan laki-laki itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagian sahabat kemudian mengikuti laki-laki ini. Apa yang terjadi? Setelah dia mampu menebas sekian banyak musuh, tiba-tiba kemudian dia juga terluka. Entah karena pedang, entah karena tombak, dia terluka. Saat terluka itu dia mengerang kesakitan, merintih kesakitan, menahan sakitnya. Di saat-saat dia menahan sakit lukanya yang luar biasa, dia cabut pedangnya dari sarung pedangnya, kemudian dia tusukkan ke dadanya sendiri karena tidak kuat menanggung rasa sakit. Laki-laki prajurit hebat, gagah, berani, berjuang fisabilillah, berjuang di jalan Allah, berjuang di medan perjuangan, tapi matinya tidak mati dalam kondisi syahid, matinya dalam kondisi bunuh diri. Apa kata Rasulullah SAW? Ada seseorang, kata Rasulullah, yang amalannya itu amalan bagus di dunia. Amalannya itu amalan-amalan yang dikerjakan itu amalan-amalan penduduk surga. Tapi kemudian sebelum akhir hayatnya dia mengerjakan amalan penduduk neraka, dan Allah mencabut nyawanya dalam kondisi amalan penduduk neraka itu, sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang jahat, bejat. Ngapunten, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menilai orang lain, untuk komentari orang lain. Cuma barangkali banyak kita temukan fakta di sekeliling kita, ada orang yang bejat, yang jahat, ndak salat, wis gak ono tepake. Tapi sebelum mati dia sempat bertaubat kepada Allah, dan kemudian dia mati dalam kondisi Islam dan taubatnya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa ada contoh lainnya? Ada. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha bertanya kepada para sahabat saat itu, kata Abu Hurairah, wahai para sahabat, tahukah kalian ada seorang laki-laki yang masuk surga tapi tidak pernah sholat? Masuk surga tapi tidak pernah sholat, jidatnya tidak pernah menyentuh tanah, sujud kepada Allah, tapi masuk surga. Siapa itu? Namanya sahabat Rasulullah SAW yang bernama Amr bin Thabit. Amr bin Thabit ini biasa juga dipanggil dengan Usairim. Sahabat Usairim ini berasal dari kalangan suku Aus di Madinah. Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sebagian besar penduduk Madinah menyambut antusias Rasulullah dan masuk Islam. Tapi tidak semua. Ada juga penduduk Madinah yang membenci Islam. Ada juga yang masih gak mau masuk Islam, yang membenci dakwahnya Rasulullah. Termasuk diantaranya sahabat yang namanya Usairim ini. Tahun pertama Hijriah belum masuk Islam, tahun kedua Hijriah masih membenci Islam, sampai tahun ketiga Hijriah saat itu terjadi peperangan Uhud. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saat terjadi peperangan Uhud, Usairim ini keluar dari rumahnya. Kemudian saat keluar dari rumahnya dia tanya sama tetangganya,
Nang di kabeh ki wong-wong kok sepi. Kira-kira kalau kita sekarang begitu, Bu. Nang di kabeh tonggoku, dulurku, kok enggak ono kabeh nang ndi? Kata orang-orang, kata tetangganya, saudaramu, tetanggamu fulan sedang berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan Uhud. Karena saudaranya, tetangganya, sanak saudaranya sebagian besar sudah masuk Islam. Tapi si Usairim ini belum, dia bahkan membenci Islam. Dicari tetangganya kok pada nggak ada, kata orang terdekatnya, mereka sedang bersama Rasulullah berjihad di medan Uhud. Ma'asyiral muslimat sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi ketika dia mendengar kalimat itu? Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah datang di hatinya. Dan saat itu pula dia dengan yakin mengikrarkan syahadat, bersyahadat masuk Islam itu di waktu duha, karena bukan waktu sholat, belum waktunya tadarus, belum waktunya puasa, tapi waktunya apa tadi, Bu? Waktunya perang. Sehingga habis masuk Islam dia langsung berangkat menyusul kaum muslimin ke medan Uhud. Dia ikut dalam pertempuran Uhud. Setelah selesai perang Uhud, kaum muslimin melakukan sweeping, siapa yang syahid, siapa yang terluka. Begitu terkejut mereka ketika menemukan salah satu prajurit yang terluka berat, yang sekarat saat itu adalah sahabat Usairim. Apa kata mereka? Kaum muslimin belum tahu kalau Usairim sudah masuk Islam. Mereka bertanya pada Usairim, kamu ngapain ke sini? Apakah kamu membela sukumu, membela sanak saudaramu, membela dulurmu? Kata Usairim, tidak. Aku kesini karena cintaku pada Allah dan Rasulnya. Aku sudah masuk Islam. Sesaat setelah itu beliau meninggal, beliau syahid. Berita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar itu kata Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya Usairim itu termasuk penduduk surga. Belum pernah sholat. Sesungguhnya amalan kita itu dinilai dari bagaimana akhirnya, sehingga berusaha sedemikian rupa untuk bisa istiqomah sampai maut menjemput. Berusaha baik, berusaha terus beramal, berusaha terus memperbaiki grafik ibadah sampai maut menjemput. Itu menjadi sebuah keharusan. Ibu-ibu sekalian, baiknya kita itu tidak ditentukan dari bagaimana kita saat ini. Ngapunten, nasihat buat saya pribadi, bukan soal kemudian pakai songkok dipanggil ustadz. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan, tapi enggak ada jaminan, ibu-ibu sekalian, enggak ada jaminan. Yang menentukan adalah bagaimana amalan kita saat nyawa di tenggorokan. Sehingga tugas kita adalah terus memperbaiki diri, terus semakin baik. Bila ada di antara kita yang pernah dulu enggak sholat, bila ada di antara kita yang merasa pernah banyak dosa selama ini, jarang mengabaikan perintah-perintah dan larangan Allah, jangan berkecil hati. Hidup belum titik. Kita bilang sama-sama, hidup belum titik, masih koma. Artinya ada kesempatan bertobat dan memperbaiki diri. Karena yang menentukan surga atau neraka kita itu bukan masa lalu kita, tapi bagaimana kita berusaha lebih baik ke depan sampai amalan terakhir kita mudah-mudahan amalan penduduk surga. Sebaliknya, bila mana kita termasuk yang diberikan karunia oleh Allah, hidupnya berada dalam kondisi yang kondusif, sholatnya alhamdulillah sejak baliغ sampai sekarang bagus, ngajinya sering, komunitasnya solihah seperti ini, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai
Katanya Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri kita lebih baik. Di Quran itu yang mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api sementara dia dari tanah. Itu ungkapan siapa? Ungkapan iblis. Jadi saya mengajak, nasihat buat saya pribadi, ibu-ibu sekalian, tidak ada jaminan baiknya sholat kita saat ini, bagusnya taufik yang Allah berikan kepada kita, kemudahan beribadah, kemudahan mengaji, kemudahan sholat yang Allah berikan kepada kita tidak menjamin. Apa ada ceritanya Ustadz? Ada. Cuma kalau saya ceritanya terlalu panjang nanti juga habis waktunya. Nanti ibu-ibu bisa cari dan insya Allah sudah banyak mendengar ya cerita yang juga disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang ahli ibadah yang bernama Barsiso. Ya, Barsiso. Pernah dengar nggih? Barsiso itu Bu ahli ibadah sampai kira-kira gambarannya seperti apa bagusnya ibadahnya dia itu sampai setan itu putus asa mau ganggu. Sampai setan putus asa. Kalau kita ini kan sampai kita putus asa mau sholat khusyuk itu kok nggak iso. Kalau ini enggak, itu sampai yang putus asa setannya. Tapi apa yang terjadi ibu bisa baca banyak sekali di internet. Barsiso meninggal dalam kondisi murtad. Tidak ada jaminan. Maka tugas kita adalah terus berusaha lebih baik, terus meningkatkan grafik amal, terus mempertahankan keistiqomahan. Nah, oleh karena itu kemudian malam hari ini saya ingin menasehati diri saya pribadi dan kita semua, bagaimana upaya kita di antara berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga keistiqomahan dalam beramal hingga maut menjemput. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, menjaga keistiqomahan itu berarti kita berupaya untuk terus membangun kebiasaan-kebiasaan amal solih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berusaha untuk terus membangun kebiasaan-kebiasaan amal solih. Kita berusaha untuk terus meningkatkan grafik amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Rumusnya ada 5. Wonten pinten Bu? 5. Biar mudah saya singkat dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5S. Nah, 5S. S yang pertama adalah serius dalam niat. Serius dalam niat. Pernah punya target Ramadan hatam Quran sampai 3 kali? Pernah? Oh, keakian Ustaz. Pernah punya target Ramadan hatam Quran 2 kali? Pernah. Realisasinya hatam berapa kali, Bu? Yang punya target Ramadan hatam Quran 1 kali, Ramadan baca Quran 30 juz selama Ramadan, realisasinya baca berapa juz? Kenapa kok targetnya tidak bisa tercapai? Wah, sibuk Ustadz. Tiba-tiba kalau sudah masuk Ramadan itu, yang gak bisa masak tiba-tiba jadi ahli masak. Alasannya banyak. Kadang ya sibuk masak, kadang ya sibuk melayani suami anak, kadang sibuk apa. Alasan niku terus tiang Jawi, alas niku ombong nggih. Napa malih? Alasan. Tapi mari kita bertanya pada diri kita, bila kita punya target hatam Quran 1 kali, 2 kali dan tidak terlaksana, bila kita punya target sholat tahajud setiap hari tapi banyak bolongnya, bila kita punya target sholat duha setiap hari tapi banyak lupanya, apa
karena alasan-alasan kita itu, atau jangan-jangan niat kita yang belum serius. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, di hadis ini diceritakan ada seorang sahabat dari kalangan Arab Badui. Sahabat dari kalangan Arab Badui itu Arab pedalaman. Dia masuk Islam sebelum hijrah, kemudian ikut hijrah ke Madinah. Ketika sudah di Madinah, Arab Badui ini, seorang sahabat Badui ini itu rajin ikut taklimnya Rasulullah, ikut pengajian, ikut perang. Sampai suatu ketika beliau ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peperangan selesai, ada syariat Islam yang disyariatkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istilah ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Jadi setelah perang ada harta rampasan perang, mungkin berupa hewan ternak, berupa uang, berupa emas, berupa apapun itu, yang kemudian berhak dibagikan oleh Rasulullah kepada mereka yang berhak dan dihalalkan oleh Allah. Sehingga salah satu yang termasuk mendapatkan bagian itu adalah sahabat dari Arab Badui tadi. Misalkan ini, Rasulullah menitipkan, tolong fulan, sahabat fulan, sampaikan ini pada si sahabat Badui itu. Para sahabat yang menerima harta ghanimah ini kira-kira senang napa boten? Senang napa boten? Senang. Halal napa boten mau? Halal, manusiawi Bu, senang. Nah, tapi beda sama Arab Badui ini. Dia begitu menerima bagiannya, wajahnya berubah. Terlihat tidak senang. Dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah? Ketika itu dia mencari Rasulullah, dan saat bertemu Rasulullah, kemudian Arab Badui ini harta ghanimah yang menjadi bagiannya dikembalikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini? Dengan gaya pedalamannya. Ya, kalau bahasa kita nggak ngerti unggah-ungguh, tapi begitulah orang Arab pedalaman. Apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini adalah harta ghanimah, rampasan perang, halal buat Anda, silakan diambil bagian Anda. Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, saya ketika perang dengan panjenengan itu tidak mengharapkan apapun termasuk ini. Rasulullah dengan tenang, dengan senyum bertanya, yang panjenengan inginkan ikut perang, apa yang panjenengan harapkan, impikan, cita-citakan? Kalau panjenengan tidak mau ini, terus yang diinginkan apa? Ketika membaca lanjutan hadis ini, hati saya bergetar, ibu-ibu. Apa kata Arab Badui ini? Ya Rasulullah, saya tidak ingin apapun. Saya tidak ingin apapun kecuali satu saja. Saya ingin ketika saya berperang bersama panjenengan, saya ada di medan perang, kemudian saat itu ada satu anak panah menembus leher saya. Ibu-ibu, beliau tidak hanya mengungkapkan keinginannya, tapi beliau memperagakan, mendemonstrasikan, mempraktekkan, menunjukkan di hadapan Rasulullah. Ada satu anak panah menembus leher saya, sambil nunjuk lehernya. Kemudian ketika anak panah itu menembus leher saya mati di medan jihad itu, dan Allah menerima syahid saya, dan Allah masukkan saya ke dalam surga. Itu saja yang saya inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar apa yang disampaikan sahabat Badui ini, menjawab, merespon dengan kalimat yang singkat, dan ayo kita jadikan ini pegangan. Kata Rasulullah, intasdukillaha yasdukka. Biar enggak ngantuk, kita ulang sama-sama. Intasdukillaha. Jangan takut salah Bu, enggak apa-apa. Intasdukillaha yasdukka. Intasdukillaha yasdukka. Jika kamu jujur kepada Allah,
jika kamu serius dengan impianmu tadi, pengen anak panah menembus lehermu mati di medan jihad, jika kamu jujur, kamu serius kepada Allah, maka Allah akan memberikan impianmu kepadamu. Jika kamu punya keinginan itu jujur kepada Allah, serius kepada Allah, boten abang-abang lam, serius kepada Allah, maka Allah yang akan berikan kepada kamu, Allah yang akan mudahkan jalannya kepadamu. Ibu-ibu, hadis ini dilanjutkan dengan lanjutan kisahnya, di mana beberapa waktu setelah itu ada perang lagi. Saat perang berikutnya itu, si sahabat Badui ikut lagi. Begitu perang selesai, para sahabat melakukan sweeping, para sahabat menemukan salah satu yang meninggal, yang syahid di medan pertempuran berikutnya itu adalah Arab Badui tadi itu. Dan yang menarik, meninggalnya Arab Badui itu bukan karena sayatan pedang. Meninggalnya Arab Badui tadi itu bukan karena dilempari tombak, tapi meninggalnya betul-betul karena ada satu anak panah menembus bagian leher yang beliau tunjukkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Sehingga saat itu kemudian Rasulullah mengkafani beliau dengan jubah beliau, dikafani sama Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, aku menjadi saksi atas keinginanmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita pernah dengar ada tukang becak naik haji. Pernah dengar, Bu? Kalau tukang bubur naik haji. Ada tukang becak naik haji, rupiahnya berapa sih? Tabungannya berapa sih? Pemasukannya berapa sih? Ini dalam kalkulasi manusia ya, kalkulasi manusia. Kenapa kok kita yang mungkin pemasukannya lebih besar, tabungannya lebih besar, belum juga berangkat haji, tapi dia berangkat haji duluan? Maka masalahnya terletak pada apakah niat itu serius atau tidak. Ayo kita introspeksi diri. Loh, kulo nggih pengen kok Ustadz budal haji, kulo nggih pengen Ustadz tahajud setiap hari, tapi kadang pengen kita itu hanya sekedar apa bilangnya itu, Bu? Pengen saja atau pengen banget, nah itu. Kadang nggak serius. Ayo kita evaluasi diri, hadirin, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ayo kita evaluasi diri. Jangan-jangan terlalu banyak target-target kita itu yang hanya latah. Kadang ikut-ikutan teman, kadang hanya sekedar tadi abang-abang lambe dan seterusnya. Tapi mari miliki target yang apa namanya? Target yang serius itu adalah target yang bila mana tidak kita bisa capai, maka ada perasaan sedih, Bu. Kalau sehari tidak tahajud itu pagi kita kebablasan, ada perasaan sedih. Kelupaan nggak sholat duha, ada perasaan sedih. Di antara tanda target yang serius. Oke, S yang pertama apa, Bu? Wow, Bu, serius dalam niat. Maka selepas dari taklim ini, ayo kita renungkan, ayo kita bicara dengan suami, ayo kita bicara dengan anak, ayo kita bicara dengan menantu. Kira-kira kita ingin memperbaiki hidup kita ini dalam hal apa? Dan seriusi itu, sampaikan dalam doa-doa kita. Ketika ibu membaca doa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebut dalam hati itu, mudahkan saya tahajud ya Allah. Mudahkan saya bisa menangis dalam tahajud ya Allah. Mudahkan saya bisa hatam Quran setiap bulan ya Allah. Serius dalam niat. S yang kedua adalah spesifik. Spesifik. Khusus apa? Spesifik itu berarti jelas. Kita pengen mengistiqomahkan diri dalam hal apa? Kita pengen meningkatkan amalan kita, amalan yang mana? Itu spesifik.
Sahabat Badui tadi sampai menunjuk bagian lehernya di hadapan Rasulullah. Ini ya Rasul, aku tidak mengimpikan anak panah itu menembus dadaku, menembus perutku, tapi leherku ini loh ya Rasulullah. Dari saking spesifiknya. Maka ketika kita mengatakan, ayo Pak, ayo ya, Mbok yo kita ini berbenah ya. Iya Ma, ya apa Ma? Yo kita harus lebih rajin sholat sunnah ya. Oke, kita lebih rajin sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang mana? Kita harus lebih baik ke depan. Kita harus lebih meningkatkan amal kita. Amal yang mana? Ayo kita rencanakan. Ayo kita minta kepada Allah secara spesifik. Kalau tidak spesifik, itu juga berpengaruh terhadap keseriusan. Artinya kurang serius. Kalau tidak spesifik, biasanya itu juga tidak kita, apa istilahnya Bu ya, setiap hari kita sulit evaluasi. Kita tidak pernah perhatikan, nggak jadi perhatian. Kalau sudah nggak jadi perhatian, alamat boten kelakon. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sering mengilustrasikan dengan begini. Ibu dalam sehari ini dari pagi sampai malam ya, malam tadi sempat lewat jalan-jalan raya itu sempat Bu ya, atau di rumah seharian? Enggak, sempat lewat jalan ya. Sempat lihat orang yang pakai helm putih enggak Bu? Orang pakai helm putih, lihat? Ada tadi, sempat lihat? Sempat enggak Bu? Apa Bu? Tapi sempat sekilas kira-kira ono napa boten? Oke. Saya kasih hadiah. Oh, hadiahnya yang bisa menyebutkan berapa jumlah helm putih yang tadi dilihat dari pagi sampai sebelum masuk masjid ini, silahkan angkat tangan, saya kasih hadiah. Sakit napa boten? Tugasnya saya ganti. Minta tolong besok pagi ya, atau selepas dari keluar saya di sini boleh, sampai besok Isya. Nah, panjenengan minta tolong dihitung kalau lihat helm putih nggih, dan tolong dilaporkan ke Bu Miftahul Huda. Jumlahnya berapa? Kira-kira sakit napa boten? Sakit napa boten? Oke. Yang dilihat saja, ndak usah jauh-jauh. Bu, Ma, sampean ndek endi Ma? Aku neng Kenjeran ya. Lho lha apa neng Kenjeran? Golek helm putih ya. Dikangkon Ustad. Wah, repot nih. Kenapa tadi ndak bisa tapi kalau besok bisa? Karena punya target yang spesifik. Banyak sekali dari kita yang kalau ditanya bulan September lalu, awal September sampai akhir September sudah baca Quran berapa juz? Aduh, pinten ke Ustaz ke? Kulo boten, kulo supe pinten juz. Lah, Ibu baca Quran apa enggak? Enggak Ustaz, saya baca Quran. Iya, berapa juz Bu bacanya? Wah, enggak ngitung Ustaz. Kalau sudah tidak dihitung, berarti tidak diperhatikan. Kalau sudah tidak diperhatikan, itu biasanya sulit ditingkatkan. Berarti maka harus ada perhatian khusus. Apa nih yang mau kita perbaiki? Ya, kita bukan Superman. Ya, kita bukan Superman. Kita bukan sahabat juga sama. Ada sahabat yang amalan utamanya, amalan unggulannya sholat malam. Ada sahabat yang kalau kita baca di hadis yang dikisahkan tentang sahabat yang dijamin masuk surga itu Bu, yang sampai 3 kali disebut Rasulullah dia bakal masuk surga. Itu kan saat didatangi oleh sahabat ke rumahnya, ternyata si fulan ini 3 malam berturut-turut tidak sholat malam. Tapi ketika ditanya, didesak, kulo kok ningali panjenengan niki amalannya biasa-biasa, tapi terus si Rasulullah panjenengan niki ahli surga. Dia ketika ditanya bingung, kulo nggih boten semerap nopo.
Didesak, akhirnya dia cerita. Mungkin Rasulullah mengatakan demikian karena setiap malam saya selalu memaafkan orang lain. Karena setiap malam saya selalu membersihkan hati saya dari dongkol, dengki, iri, benci. Selalu saya bersihkan. Ada yang masuk surga bukan dari jalur sholat malam. Kalau memang sholat malam sulit, tapi hatinya bersih. Tapi justru bersihkan hati niku lebih sulit. Artinya kita mau yang mana nih amalan unggulan kita? Ketika ada sahabat yang tidak ini nggak bisa, itu nggak bisa, kata Rasulullah, kan pernah ada hadis yang Rasulullah mengatakan fabima tadkhulul jannata idan, maka dengan amalan apa kalian akan masuk surga? Nah, maka tentukan, ayo nasihat buat saya pribadi, kita tentukan kita ingin lebih baik di mana dulu nih. Tentukan 2, 3, 5, jangan banyak-banyak Bu. Sholat tahajud, baca Quran, apalagi boleh. Yang ingin kita jaga, kita istiqomahkan dan kita tingkatkan. Baik, saya ulangi. S yang pertama nopo? Serius dalam niat. S yang kedua nopo? Spesifik. S yang ketiga adalah standarnya realistis. Standarnya atau targetnya realistis. Standarnya realistis. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, wa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin, amal yang paling ajek, amal yang paling konsisten. Walaupun kata Ibu Miftahul Huda tadi, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun rokaatnya tidak banyak, walaupun rupiahnya tidak besar, walaupun waktunya tidak panjang, tapi konsisten kita lakukan, itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah menekankan tadi di akhir, walaupun sedikit, itu biar kita nggak salah paham. Artinya, karena memang manusiawi, katanya orang psikolog itu, sebuah pekerjaan semakin besar targetnya, semakin besar standarnya, itu berarti butuh motivasi yang juga semakin besar. Kalau motivasi yang dibutuhkan semakin besar, maka berarti godaannya juga semakin besar. Kota infaknya mana Bu? Ada kota infaknya ini. Coba keluarkan uang 200.000, 100.000 saja. Ya. Setiap majelis taklim, saya misalkan kita semua ya, saya mewajibkan diri saya, setiap majelis taklim saya infak minimal 500.000. Wah. Motivasinya perlu besar napa boten? Itu mau masukin itu mikirnya bisa 3.000 kali Bu. Jupuk sing abang, opo sing biru, opo sing klontang. Itu motivasi semakin besar. Kalau motivasinya semakin besar, berarti godaannya juga besar. Kalau godaannya besar, mungkin sekali 2 kali bisa kita lakukan, tapi sulit untuk bisa konsisten. Saya pengen sekali Ustadz sholat malam semalam penuh, boleh. Tapi kalau sholat malamnya semalam penuh, jam gak tidur misalkan mulai jam 10 sholat sampai subuh, sholat dikir. Apa bagus? Bagus. Tapi biasanya sulit konsisten. Bahkan sahabat Abu Darda saja sama Salman Al-Farisi itu dilarang. Kamu tidur, kata Salman Al-Farisi. Sahabat Abu Darda itu kan senengannya sholat, istrinya tidak pernah diwawu gitu kan, senengannya ibadah. Sama-sama Salman tidur, nanti saja sholatnya, jangan, karena manusiawi, kita itu butuh istirahat, kita itu butuh makan, kita itu butuh bersosialisasi. Tapi ayo kita punya amal ibadah unggulan yang walaupun tidak besar kita konsistenkan. Ngaji 1 hari 10 juz, apa bagus? Bagus.
Tapi biasanya kalau 10 juz itu sulit bisa tiap hari. Sehingga ngaji setiap hari 1 juz atau setengah juz atau mampunya 2 lembar setengah, tapi rutin setiap hari, itu lebih dicintai oleh Allah daripada ngaji 10 juz tapi besoknya tidak ngaji lagi. Oke, wa ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qallah. Apa manfaatnya? Ibu-ibu, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kalau seseorang itu sakit atau bepergian jauh, Rasulullah mengasih contoh 2, sakit atau bepergian jauh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat pahalanya saat sakit atau bepergian itu sesuai dengan amal kebiasaannya. Kalau kita biasa sholat tahajud kemudian sakit, kita biasa baca Quran 1 juz kemudian sakit, ya, biasanya 1 juz setiap hari. Kalau sudah sakit kira-kira bisa baca Quran apa boten, Bu? Ya mungkin hafalannya saja bisa diulang-ulang, tapi tidak banyak. Kadang juga karena sudah sakit merintihnya sudah gak bisa baca Quran, dirawat, diopnam di rumah sakit, gak cuma 5 hari 7 hari, 2 bulan 3 bulan. Bahkan kalau kita merujuk pada surat At-Tin ayat yang akhir itu, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun wa ghairu mamnun. Kata sahabat Ibnu Abbas, ayat ini bercerita tentang orang yang sakit sepuh. Ngertos sakit sepuh, Bu? Mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya orang tua, mungkin kita punya kakek, nenek yang usia sepuhnya itu punya penyakit sepuh sekian tahun cuma di atas tempat tidur. Sudah gak bisa lagi ngaji, sudah gak bisa lagi ikut majelis taklim. Katanya Ibnu Abbas, falahum ajrun wa ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Itu yang dimaksud adalah orang yang sakit sepuh itu kalau saat masih muda seperti ibu-ibu sekalian ini, rajin ikut majelis taklim, rajin ngaji, rajin sholat sunnah, saat nanti Allah beri udzur itu tetap dapat pahala sesuai kebiasaannya saat masih sehat. S yang pertama apa? S yang kedua spesifik. S yang ketiga standarnya yang realistis. S yang keempat apa, Bu? Oh belum ya. S yang keempat adalah sambungkan dengan kegiatan atau kebiasaan yang sudah berjalan. Sambungkan niki rotok makso, Bu, kersane sakit es ngeten lho, Bu. Aslinya hubungkan, sambungkan atau hubungkan dengan kebiasaan yang sudah berjalan. Istighfar 1 hari 100 kali itu gampang nopo sulit? Istighfar, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali itu gampang nopo sulit? Apakah sudah rutin kita kerjakan? Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu istighfarnya dalam salah satu riwayat 70 kali setiap hari. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sering kali lupa untuk istighfar. Baca sholawat setiap hari 100 kali sulit napa boten? Tapi bisa enggak kita rutinkan? Yang menyebabkan tidak rutin itu gara-gara waktunya enggak konsisten. Aku kok yo iling istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil masak, sambil ngemong cucu istighfar. Iku nek iling, nek wayahe lali, nggih boten istighfar. Maka gimana caranya? Sambungkan kebiasaan yang baru yang ingin kita istiqomahkan dengan kebiasaan yang sudah berjalan. Misalnya setelah subuh kita tidak akan beranjak dari tempat duduk kita, tempat ibu-ibu sholat subuh itu, dari sajadah ibu-ibu itu, kecuali kemudian kita menyelesaikan istighfar 100 kali. Baca Quran 1 juz dibagi 5 berarti berapa, Bu? 2 lembar.
1 juz 10 lembar, bagi 5 berarti 2 lembar. Setiap selesai sholat kita baca 2 lembar. Setiap selesai sholat 2 lembar. Awal-awal mungkin berat, awal-awal mungkin masih sering lupa. Tapi kalau sudah kita biasakan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nanti otomatis habis sholat itu langsung tangan ini otomatis ngambil mushaf. Dan itu lebih awet. Segala kebiasaan amal yang tidak diprogram itu biasanya cenderung mudah lali. Nek pun lali berarti akeh boten kelakon. Maka diprogram. Ya. Baca Quran setiap selesai sholat, istighfar dan seterusnya dan seterusnya. Oke, S yang pertama apa, Bu? S yang kedua, S yang ketiga, S yang keempat. Oke, S yang terakhir adalah sekarang juga. Coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Ibu-ibu mau berangkat menghafal Quran. Wah, aku pengen ngafalno surat An-Naba, amma yatasaalun. Iki kok mari masak, jemput tole sik engko jam 10, iki sik jam 09. Ada waktu 1 jam. Wah, saya tak sholat duha, habis itu menghafal. Sholat duha, habis sholat duha ngambil mushaf. Begitu ngambil mushaf, pikiran tiba-tiba terbesit di kepala. Kayaknya lebih semangat menghafal kalau lebih tahu tentang keutamaan menghafal Quran. Oh, kalau gitu buka YouTube dululah. Coba cari keutamaan menghafal Quran. Qurannya yang sudah diambil ditaruh dulu. Buka YouTube dulu. Ketik keutamaan menghafal Quran. Jret, keluar Ustadz Adi Hidayat. Wow, 5 menit. Di bawahnya keluar Ustadz Abdus Somad. 3 menit. Di bawahnya resep nasi kuning tanpa lauk. Resep nasi kuning tanpa lauk, diklik. Jret. Di bawahnya tiba-tiba wayahe jemput tole wis telat, akhirnya mboten sida ngafal. Pernah begitu ibu-ibu? Salat duha ngafal, itu salat duha wae engko ae wis entek waktune. Maka rumusnya S yang terakhir tadi apa? Sekarang juga. Ini menjadi masalah. Ustadz pernah tidak? Sering sama. Saya sering juga sama. Ibu-ibu, kantor saya di Perak, rumah saya di Sepanjang. Kantor saya di Perak, rumah saya di Sepanjang. Setiap hari pulang dari kantor itu sekitar jam 4:30, jam 5. Biasanya saya sholat maghribnya di jalan. Enggak di jalan, di pinggir jalan maksudnya. Itu sama, Bu, tadi, Bu. Begitu masuk adzan maghrib, pikiran di kepala itu khonnas, namanya khonnas ya, min syarril waswasil khonnas. Khonnas itu bisik-bisik. Sik tas adzan, engko ae masjid ngarep maneh. Masjid ngarepe maneh, mau belok itu sik pujian, suwi nggih pujiane. Ngarepe maneh. Wes ngarepe maneh enggak nemu masjid, ujung-ujungnya sholat maghribnya terlambat. Sering, ini penyakit, godaan besar. Maka sekarang juga ada sebuah buku menarik, judulnya itu 5 Seconds Rules kalau bahasa Maduranya. 5 Seconds Rule, aturan 5 detik. Aturan 5 detik ini menyampaikan ke kita singkatnya, kalau ibu-ibu punya niat amal baik, maka langsung kerjakan dalam waktu maksimal berapa detik? 5 detik. Mau menghafal, hitung di dalam hati kita. Mau berangkat sholat duha,
aduh sholat duha iki kelambi kok yo gak suci, mau langsung wudhu kudu mandi kan kadang ibu begitu ya, pikirannya banyak. Sik kudu atus sik kudu iki sik engko ae lah marikno sik dandang gawe kan. Engko ae. Sampaikan, hitung di hati kita 5 4 3 2 langsung berangkat, jangan ditunda lagi. Pokoknya mau apa, 5 4 3 2 1 berangkat. Jangan dengarkan itu bisikan khannas. Mudah-mudahan bisa membantu saya dan ibu-ibu semua. Hadana wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan kepada ibu moderator jika ada pertanyaan atau langsung saya tutup. Monggo. Pak Ustaz, apakah boleh misalkan kita itu berdoa menginginkan bahwa titiknya itu Maria dan Fatimah dalam keadaan seperti itu? Apalagi Pak Ustaz, di Mekah setelah haji Pak Ustaz. Di Mekah setelah haji. Melihat di YouTube yang cukup viral itu kan habis mimpin baca Yasin atau apa waktu itu ya, dan kemudian meninggal dalam kondisi itu. Allah Akbar, begitu bahagianya. Ya tentu sekali lagi bukan jaminannya kalau kita langsung Fatimah atau tidak, tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jangan mudah menilai orang, ini juga penting. Ya, ada orang meninggal di rumah sakit kemudian tidak bisa Fatimah, tidak juga. Bahkan orang sakit itu tadi, sakit itu kalau kita terima dengan sabar dan tabah maka akan menjadi penggugur dosa. Tapi kalau meninggal dalam kondisi sakit itu berarti dosanya sudah gugur. Ya artinya untuk diri kita sendiri, cita-cita, harapan itu harus senantiasa kita miliki dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemudian kita nanti dimatikan dalam kondisi terbaik. Ibu-ibu sekalian, dan kita meyakini, tadi saya katakan, saya beri contoh bagaimana sahabat Rasulullah, kisah yang diriwayatkan Imam An-Nasai tadi itu memotivasi diri saya pribadi dan mudah-mudahan juga menginspirasi ibu-ibu sekalian tentang sahabat yang ingin mati ditusuk sampai segitunya dia menggambarkan keinginannya. Maka itu harus kita miliki dan kita senantiasa juga yakin dengan hadis Rasulullah, ana misluma donna anni abdi, kata Allah dalam hadis ini, saya sesuai dengan prasangka hamba. Jadi apakah boleh dan harus, boleh dan harus, tapi jangan kemudian keinginan itu membuat kita berbesar angan-angan saja. Yo kerjane ngelamun terus kok yo cek enake budal kaji mari ngono salat nang Masjidil Haram sujud gak tangi-tangi ya Allah cek enake, tapi ngelamun tok tapi gak salat. Ya, jadi jangan sampai menjadi membuat kita panjang angan-angan tapi tidak beramal. Maka keinginan istiqomah itu harus dibarengi dengan upaya pemantasan diri. Bagaimana memantaskan diri? Ya tadi berusaha untuk meningkatkan grafik amal kita, berusaha membiasakan amal-amal soleh dalam kehidupan kita, sehingga sebagian ulama mengatakan biasanya seseorang itu akan meninggal dalam kondisi amal yang menjadi kebiasaan. Kata ulama begitu, biasanya, artinya tidak semua, tidak semua, biasanya. Artinya kalau kita membiasakan diri sholat sejak sekarang, rajin sholat, rajin haji, maka mudah-mudahan di kondisi itulah Allah mudah-mudahan. Allah itu. Terima kasih Ustaz. Ibu barangkali ada yang lainnya mau bertanya? Tidak ada. Dari pojok selatan, sayap kiri, tidak ada. Betul? Ada. Sudah nggak ada? Oke. Saya tanya ya Ustaz. Siap. Melihat mendengar
penjelasan Ustaz tentang hadis yang sahabat yang luar biasa itu nggih. Sahabat itu kan mepet dengan Rasulullah terus gitu nggih Ustaz. Istilahnya itu keimanannya itu selalu terjaga. Nah itu sampai su'ul khotimah meninggalnya itu kan ngeri gitu Ustaz, menurut saya itu nggih. Itu kira-kira kalau dirunut-runut yang seperti itu mungkin ada ini Ustaz, rahasianya biar kita itu hati-hati gitu Ustaz. Kira-kira itu nopo yang menyebabkan kok sampai keplecuk jadi su'ul khotimah Ustaz. Gimana teman Ustaz? Baik, terima kasih Ibu. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang sebuah fakta dohir ya, fakta dohir, artinya kondisinya demikian dan matinya demikian. Tapi tentu ya kita tidak tahu di luar aspek dohir tadi itu, bagaimana niat, bagaimana itu dan seterusnya. Artinya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yang pertama tadi sebagaimana saya sampaikan sebagai yang paling pertama, dan ini nasihat buat saya pribadi dan ini juga berat memang. Seorang ulama besar mengatakan hal yang paling sulit dalam hidup saya, kata ulama ini, adalah menata hati. Karena hati itu, kata orang Arab, summiyal qalbu qalban likasrati taqallubi. Hati itu dalam bahasa Arab disebut qalb. Qalb dinamakan qalbun karena dia sering taqallub. Taqallub itu artinya bolak-balik. Nah, sehingga di samping amal dohir, amal hati itu adalah amal utama yang perlu senantiasa kita jaga. Ya, jadi menjaga keikhlasan, menjaga niat, sehingga banyak sekali ulama menyarankan juga kepada kita ya. Kalau tadi saya hanya menyampaikan tentang bagaimana tips membiasakan amal baru dalam hidup kita, membangun kebiasaan dan keistiqomahan dalam hidup kita. Tips tambahan untuk menjaga keikhlasan niat, keseriusan niat itu, kata para ulama, hendaknya masing-masing dari kita punya amalan rahasia. Terserah amalan apa ya. Jangan takut untuk beramal karena takut riya. Hati-hati, takut riya apalagi diumumne. Aku gak gelem milu majelis taklim. Apa ojeng wedi riya aku. Wedi riya iku ya riya. Ada banyak sekali amalan-amalan ini yang memang tidak bisa lepas dari publik, gitu ya. Tidak bisa lepas dari publik. Amalan-amalan dakwah apalagi. Ibu Miftahul Huda setiap bulan harus sambutan dan seterusnya. Ini amalan dakwah yang mulia. Tidak boleh dilepas. Tapi selain amalan-amalan publik itu, ayo kita miliki satu minimal amalan yang hanya kita dan Allah, atau minimal kita dan istri kita dan suami kita atau anak kita, lingkungan terdekat kita saja yang tahu. Terserah ya, amalan sedekah sembunyi-sembunyi, amalan sholat malam, amalan terserah. Kita punya amalan yang itu transaksi kita antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga diantara penguatan niat. Nah, yang terakhir memang benar tadi Bu, hati-hati. Hati-hati ini ya apa Ustaz? Hati-hati sembarang ngalir. Saya jadi ingat terakhir dari saya Ibu sekalian, saya jadi ingat dari bahasanya Ustadzah Dian tadi. Hati-hati yang seperti apa? Hati-hati. Ubay bin Ka'ab itu adalah salah satu sahabat yang termasuk alim. Sehingga suatu saat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, nek menurut awakmu iku takwa itu artinya apa? Takwa, kita kan setiap hari mengatakan takwa. Ayo kita bertakwa, ayo kita tingkatkan takwa. Sahabat Ubay ditanya, takwa itu apa? Nah, katanya Ubay kemudian menjawab pertanyaan Umar ini tidak dengan kalimat yang teoritis, tidak dengan teori-teori panjang, tapi bertanya kembali ke Umar, kamu panjenengan pernah napa boten berjalan di jalan yang banyak durinya? Berjalan di jalan yang banyak durinya, di semak-semak belukar dan lain-lain.
Kata Umar, ya sering. Lek panjenengan jalan di jalan yang banyak durinya, apa yang panjenengan lakukan? Kata Ubay. Kata Umar, ya kalau saya jalan di semak-semak yang banyak durinya, maka saya akan berjalan dengan hati-hati. Apa kata Ubay? Itulah makna dari takwa. Hati-hati. Artinya saat dalam aspek apapun ya memang kata Ustadzah tadi, Budian tadi, hati-hati. Sampai kita diceritakan ada seorang, saya lupa apakah Abu Bakar atau Umar yang dapat susu itu, ya, dapat susu dari seorang tamunya, kemudian karena ingin menunjukkan kesenangan dan membahagiakan orang yang memberi, susunya langsung diminum. Tapi begitu susunya diminum, dia baru ingat bertanya, susu dari mana ini? Oh, tadi saya waktu lewat itu ada kambing-kambing yang kantong susunya besar, ya. Dan kayak nggak tahu punya siapa, akhirnya saya perah susunya, saya bawa kemari. Begitu tahu bahwa susu yang tadi diminum itu dari kambing yang nggak jelas tadi, akhirnya tangannya dimasukkan, dirogoh tenggorokannya, dikeluarkan susu yang sudah masuk tadi itu. Itu kira-kira gambaran hati-hati. Aspek hati-hati dari melanggar perintah Allah, hati-hati menyepelekan perintah Allah, hati-hati ada yang subhat masuk ke dalam keluarga kita, apalagi yang haram. Jadi jangan biasa tanya-tanya jatah duit terus ke suami. Ya. Mas, masak sak menit tok. Ya, masak sak menit tok. Sekali-kali ibu ancam tuh suami. Sebagaimana dikatakan oleh seorang wanita kepada suaminya, wanita muslimah ini mengatakan, "Mas, saya benar-benar siap untuk menanggung lapar sehari, sebulan, sekian bulan. Anak saya siap, anak-anak kita siap, saya pun siap untuk lapar, untuk tidak punya apa-apa sekian bulan, siap, daripada menanggung panasnya api neraka walaupun cuma 1 detik." Nah gitu Bu, ancaman ke suami itu Bu. Jangan ancamannya, engkau nih gak onok manis isu ojo mule ya. Ada Allah wa iyyakum ajmain, kira-kira seperti itu Bu Dian. Saya tutup dengan doa langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa maringi kita nikmat hidayahnya, nikmat taufiknya, karena ibu-ibu sekalian, kita bisa terus beramal itu tidak lain karena taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana ya rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah